Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati jajaran pemerintahan kelurahan, yang sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya, seterusnya yang hormati imam masjid, orang tua-tua kita, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat seluruh bendang dalam nagori. Kita semua yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini, kaum bapak, kaum ibu, insyaallah kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo le surah boleh. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala apa yang kita pakai, fasilitas yang kita pergunakan, wa ma bikum bi ni'matin fa min Allah. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, rajin ke masjid, rajin beribadah, alhamdulillah awak masih hidup selagi ajal belum datang. Kemudian kalau kita gunakan untuk maksiat, tak mau untuk taat kepada Allah, lai ulun ajal tiba awak masih hidup, tapi untuk melawan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah tak jualah, tergantung kita menjatuhkan pilihan. Mudah-mudahan kita adalah tergolong orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lepaskan secara bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abis lombok ego. Semangat ini. Sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu menyalahkan orang-orang yang tak hadir, membuat tambah dosa kita, membuat perusak amal kita. Bersyukur kita yang hadir seperti yang diungkapkan oleh Buya Hamka itu, kalaulah menjenguk banyak umat Islam, jenguklah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Tetapi kalau menjenguk orang-orang yang beriman, bertakwa itu, jenguklah pada solat subuh berjamaah. Karena hadir ke masjid ini bukan perkara sehat. Banyak orang yang sehat di luar sana, tapi tak mampu melangkah ke masjid, tak mampu melangkah ke musola. Tetapi orang-orang yang hadir ke masjid ini,
adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan kitalah orangnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini topik pulau giliran kami. Mudah-mudahan apa-apa yang bersampaikan mengajak pribadi ambo, kaum bapak, kaum ibu, mudah-mudahan khairun nas man tala umruhu asana amaluh. Sebaik-baik manusia panjang umurnya serta baik amalnya. Mudah-mudahan kita juga orangnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita telah berada di bulan Rajab. Berbicara tentang bulan Rajab berarti bercerita tentang kisah Isra dan Mi'raj. Namun Rajab maka berdekatan dengan Sa'ban. Setelah Sa'ban kita akan berjumpa dengan Ramadan. Tanggal berapa Rajab ini menderek? Siapa dapat tunjuk tangan beliau lihat. Tanggal berapa ini? Wah, ya lagi misukan balia. Lah. Lebih kurang kita berada di bulan Rajab ini itu 1 minggu lagi, karena Sabtu besok 27 Rajab. Nah, insyaallah kita sama-sama dengarkan biswa untuk lebih jelasnya tentang kisah Isra dan Mi'raj. Namun pada subuh yang berbahagia ini tentu kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah, aku akan kabulkan doa kalian. Tapi doa yang seperti mana tentu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita yang sering kita ucapkan, yang sering kita lafazkan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah. Lah lanjut Pak Ji. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi di bulan Sa'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Kenapa ingin umur kita sampai ke bulan Ramadan? Kenapa ingin hidup di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan luar biasa. Kadang ada amalan di luar Ramadan, di dalam Ramadan ada, tetapi nilai pahalanya berbeda. Seperti sedekah di luar Ramadan ada, dalam Ramadan ada. Afdalus sedekah sedekatin fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal di bulan Ramadan. Ada juga amalan yang tidak ada di luar Ramadan tetapi ada di dalam Ramadan. Mana contohnya? Itulah sholat sunat tarawih. Tak ada di luar Ramadan dan ada di bulan Ramadan. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk itu kita berharap kepada Allah, semoga kita diberi umur yang panjang oleh Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tapi tak seorang pun yang bisa menjanjikan dirinya akan hidup di bulan Ramadan. Takkan balik kogoh mati, takkan beko, takkan sokolam. Tak bisa kita menjanjikan kita akan bisa hidup di bulan Ramadan. Karena perkara hidup ini, perkara kematian ini adalah rahasia Allah. Atau beda awak berkoro. Oh sianu banyak makannya amati juo. Tak ada yang menjamin. Oh ini pejabat mati juo. Oh ini kayu mati juo. Mulai awak orang-orang yang selalu dengan aktivitas tak bisa kita menjanjikan kita akan hidup di bulan Ramadan, maka kita selalulah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Rajab kita diberkahi oleh Allah. Lakukanlah yang terbaik, perbanyaklah puasa sunat, perbanyaklah untuk baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Isilah dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan terbiasa di bulan Sa'ban, mudah-mudahan terbawa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ke bulan Ramadan bukan sekedar hidup. Lain diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sa'ban, sampai ke bulan Ramadan bukan sekedar hidup. Kalaulah sekedar hidup tetapi kita diberi kesakit-sakitan, susah juga untuk beribadah. Lain duitnya, tapi sakit-sakitan susah juga untuk beribadah.
kemudian kita berharap hidup kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kehidupan kemudian sehat walafiat. Cukup demikian, tak cukup sekedar sehat walafiat. Kenapa demikian? Lai duit, lai sehat, tapi tak mau untuk ketaatan kepada Allah, masih malas untuk sholat, masih malas untuk berpuasa, masih malas untuk berinfak, bersedekah dan ibadah lainnya, juga percuma hidup di bulan Ramadan. Jadi harapan kita kepada Allah, hidup di bulan Ramadan sehat walafiat, kemudian semoga Allah beri kita kekuatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kita untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Itu harapan kita orang. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan hidup sehat walafiat, kemudian diberi istiqomah dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbicara tentang bulan Rajab ini berkenaan dengan perintah solat. Inti dari Isra dan Mi'raj itu adalah perintah solat. Kalaulah perintah haji, perintah puasa, zakat itu melalui malaikat Jibril, tetapi perintah solat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang perintah solat, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan yang mungkar. Andai umat Islam ini yang sudah wajib solat, sudah melaksanakan solat dengan sesungguhnya, maka tidak akan terjadi perselisihan, tidak terjadi yang mungkar-mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang masih terjadi di negeri-negeri kita ini perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka jauh dari agama, tak mau untuk melaksanakan sholat, tak mau melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Maka kita orang-orang yang seperti itu juga akan dekat dengan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Kalaulah ambo bertanya kepada kita, la sholat 5 waktu, tentu jawabannya ulah. Namun perlu kita tingkatkan kembali, karena kita ingin menjadi orang-orang yang baik, menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, kita sempurnakan kembali. Mana kita sempurnakan? Lain solat 5 waktu, biasanya di rumah, kita tingkatkan kembali untuk hadir ke masjid, untuk berjamaah. Karena diantara hikmah itu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Muhammad Rasulullah itu diperjalankan dari masjid ke masjid, artinya kita disuruh untuk sholat berjamaah. Tingkatkan kembali ibadah sholat kita. Kenapa? Karena kita berangsur-angsur kembali di akhir-akhir usia yang diberikan oleh Allah SWT. Mari kita tingkatkan ibadah sholat kita sempurnakan tata bersucinya, berwuduknya. Dari berwuduk yang benar akan timbul sholat yang khusyuk. Dari sholat yang khusyuk mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Kita tak bisa memponis ibadah sholat seseorang. Orang Tuhan ceramah terima di Allah, tak bisa memponis itu. Kamu seorang imam diterima oleh Allah, tak bisa memponis itu. Kita hanya bisa sama-sama berusaha untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT. Seperti sholat, dari berwuduknya kita sempurnakan kembali. Kemudian sholatnya dari wuduk yang benar akan timbul sholat yang khusyuk. Begitu juga dari rumah dengan di masjid itu akan berbeda. Pahalanya jelas berbeda. Dan tentu tata caranya juga akan berbeda. Di rumah sholat 5 waktu, tentu ayat-ayat pendek jadi awalnya. Qul huwallahi natina wal asri. Ya iya kan? Kalau di masjid tentu kita ikut imam. Apalagi banyak kelebihan-kelebihannya. Pertama, di rumah tuh kalau ke masjid ulun datang waktu azan, ulun nobang orang lo ada usali sunatan tahiyatul masjid, mau nang lo.
usalli sunatan tahiyatul masjid. Di rumah tak umum dan turun nanti usalli sunatan rumahi. Itulah doma mawak nasihat. Tak ada usalli sunatan tahiyatul rumah. Jadi yang ada tahiyatul masjid. Oleh karena itu kita sama-sama tingkatkan kembali. Kemudian dari bacaannya tentu pasti di masjid ada imam kita. Kemudian di rumah itu seperti itu, kita akan lalai, akan membawa ayat-ayat yang pendek, kemudian loju. Bapak kencopeknya mak, bolehlah malimbau orang kan, mana mak kau di itu sembahyang, tak dengar lo yang sembahyang itu coba balik dia mak. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tingkatkan ibadah-ibadah kita, ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan kalau bisa 5 waktu berjamaah, alhamdulillah. Kalau indah beransur-ansur kembali, ken kemana kita itu boleh. Bukan dilarang dengan perkara dunia, tapi hentikan sejenak. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Dunia dulu baru akhirat. Silakan pakai dunia, tapi jangan melalaikan akhirat kita. Bukan dilarang kita mencari kaya, bukan dilarang mengejar pangkat dan jabatan. Silakan, tetapi semua itu hendaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu jadikanlah perantara. Kemudian baitulu dengan pakaian kita, bersihkan kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang kami jantan go pakai kain sarung, pakai singlet salat rumah. Sah secara rukun dan syarat, tetapi lah sempurna rasul. Itu yang perlu kita pikirkan, kita tingkatkan kembali. Ibu-ibu model tu loh, makona telokong pakai yang baru-baru 5 tugo. Ayo model tu. Apa ya jawab rak? Yang halus-halus ya pakainya. Ngarayo, baru pakai yang baru. Rayo lu sholat sunat atau wajib? Nah, sunatnya. Ngali mau waktu kita tingkatkan. Ulara belum mereka tubuh mau atau hitam-hitam. Nak lo sesarat lawan soju le pakai. Lawan selimut ya. Jadi kita kembali, ambo mengajak pribadi ambo, kaum bapak, kaum ibu, siapa yang akan merubah itu rule, siapa yang mengajak itu rule, ditunggu orang jauh, kapan ditunggu orang doke bilo, siapa yang akan merubah itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum sendiri yang merubahnya. Tak akan berubah pribadi awak kalau tak dimulai dari awak. Maka ambo mengajak pribadi ambo, kaum bapak, kaum ibu, mari kita kembali tingkatkan ibadah sholat kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup ken mati. Ponang itu hidup ken mati. Kalaulah kita mengenang itu adalah bagian untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah, mari kita cek kembali kita, anak cucu kita, masyarakat kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kadang-kadang bapak lain solat anak tak lo solat roh. Kadang bapak solat monde tak lo solat roh. Kita cek kembali, karena generasi sekarang sudah banyak meninggalkan ibadah solat. Cek keluarga kita terlebih dahulu. Karena kalaulah mereka jauh dari sholat, pasti akan berbeda akhlaknya. Anak kita yang rajin sholat dengan yang tak pernah sholat, pasti berbeda akhlaknya. Bisa kita cek di keluarga kita. Untuk itu, kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, selalu para ulama, para da'i, para ulama, ustaz-ustaz kita mengajak untuk melakukan perintah-perintah sholat. Mudah-mudahan kita adalah tergolong orang-orang yang beruntung, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.